Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo Sobat Umi, selamat datang di podcast Bersemi, berbincang seputar Umi. Nah, gimana nih kabar Sobat Umi yang ada di rumah? Semoga kabar Sobat Umi selalu baik-baik saja ya. Semoga kita semua diberi kesehatan, harapan, dan semangat untuk menjalani kehidupan di kondisi saat ini. Perkenalkan, saya Cindy, selaku host podcast Bersemi, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Podcast ini merupakan media edukasi yang difasilitasi oleh Kanwil DJPB Sumatera Utara untuk lebih mengenalkan diri dan menyapa Sobat Umi dimanapun berada. Nah, dengan adanya podcast ini, kami berharap informasi seputar Umi dapat kami sampaikan dengan baik dan dikemas secara santai, sehingga Sobat Umi dimanapun berada mengerti informasi terkait Umi. Para Sobat Umi, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau merupakan Regional Manager Koperasi Mitra Duafa, lingkup Sumatera Utara. Langsung saja kita sambut dengan meriah Bapak Iwan Prasetyo. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu Cindy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Sobat Umi dan seluruh pemirsa semuanya. Ya, bagaimana Pak kabarnya pada pagi hari ini? Syukur Alhamdulillah dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya Pak. Seperti di kondisi saat ini, kita kan harus tetap menjaga kesehatan nih Pak. Nah, bagi Bapak Iwan sendiri, ada nggak nih Pak tips untuk menjaga kesehatan di kondisi pandemi saat ini? Tentunya prokes kita jaga, dan juga istirahat yang cukup. Yang terakhir adalah makan yang cukup. Siap. Kuncinya satu, bahagia ya. Iya siap. Bahagia. Karena bahagia merupakan kunci dari kesehatan itu sendiri ya Pak. Betul. Siap. Untuk kesempatan kali ini boleh dong Pak Iwan ikut menyapa Sobat Umi yang ada di rumah. Selamat pagi Sobat Umi. Perkenalkan, nama saya Iwan Prasetyo. Saya mewakili Koperasi Mitra Duafa atau yang biasa disebut adalah Komida. Nah, para Sobat Umi, Komida ini merupakan salah satu penyalur yang mendukung keberhasilan penyaluran Umi di wilayah Sumatera Utara. Mungkin Sobat Umi di rumah masih asing nih dengan istilah Koperasi Mitra Duafa. Untuk mengulik lebih lanjut, kita boleh tanyakan kepada Pak Iwan nih, apa itu Pak Koperasi Mitra Duafa? Mau dijelaskan kepada Sobat Umi yang ada di rumah? Sobat Umi sekalian, Komida itu singkatan katanya, tapi nama resmi yang terdaftar di Kemenkop adalah Koperasi Simpan Pinjam Mitra Duafa. Komida ini merupakan koperasi simpan pinjam yang melayani perempuan berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usahanya. Tidak hanya di situ saja, Komida juga memberikan pelayanan non keuangan berupa pelatihan kesehatan, pendidikan anak anggota, serta edukasi pengelolaan keuangan keluarga. Dan tentunya juga untuk menjalankan semua pelayanan tersebut, Komida didukung dengan staf-staf yang berkompeten dan berintegritas. Kami terdiri dari 313 cabang untuk saat ini, tersebar di 13 provinsi seluruh Indonesia, dan terkhusus untuk di Sumatera Utara, kami ada 16 cabang yang berada di 10 kota kabupaten di Sumatera Utara. Dan mungkin untuk lebih lengkapnya Sobat Umi bisa melihat di website kami mitraduafa.com atau kunjungi channel YouTube kami juga, yaitu Komida Media. Itu untuk tahu lebih lanjut tentang Komida. Seperti itu Bu Sin ya. Siap. Berarti Sobat Umi di rumah bisa mengulik lebih lanjut gitu ya Pak, karena ada website khususnya ya Pak. Iya. Untuk sesi kali ini Pak, kita akan membahas seputar Umi nih Pak. Terkait dengan Umi, bagaimana sih Pak Umi itu di Koperasi Mitra Duafa itu sendiri, atau bagaimana Pak pendapat Bapak mengenai Umi ini sendiri Pak? Menurut saya Umi ini adalah program yang tujuannya sangat mulia ya Bu Cindy.
karena dengan misi meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat prasejahtera dan didukung dengan cara yang mudah, cepat, dan tentunya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, mudah dan cepat. Itu menurut saya, Bu Cindy. Berarti Umi ini menjangkau masyarakat gitu. Betul. Ya Pak, untuk membantu masyarakat menjalankan usahanya. Betul. Gitu ya Pak. Oke Sobat Umi, untuk menjelaskan lebih lanjut apa itu Umi, kita boleh simak nih video berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Umi, selamat datang dalam pembahasan pembiayaan ultramikro yang terdapat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 6 Tahun 2022. Menurut Per 6 Tahun 2022, pembiayaan ultramikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultramikro, baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Segmen pasar dalam pembiayaan ultramikro atau yang kita kenal dengan UMI merupakan pelaku usaha ultramikro dengan plafon sampai dengan 10 juta rupiah serta sumber dana yang berasal dari APBN yang disalurkan melalui PIP selaku Coordinated Fund. Adapun tujuan dari pembiayaan UMI ialah menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro, menambah jumlah wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah, serta menjadi jembatan bagi usaha mikro penerima bantuan sosial untuk naik kelas dan dapat mengakses pembiayaan perbankan. Selanjutnya, yang berhak memperoleh pembiayaan UMI ialah warga Indonesia yang dibuktikan dengan NIK elektronik, serta tidak sedang menerima fasilitas pembiayaan pemerintah yang tercatat dalam Sistem Informasi Kredit Program atau lolos dari validasi SIKP. Selanjutnya, skema penyaluran pembiayaan UMI terbagi atas dua jenis. Yang pertama ialah penyaluran secara langsung yang disalurkan melalui Pegadaian, PNM, ataupun LKBB non-afiliasi pemerintah, serta yang kedua penyaluran tidak langsung yang disalurkan melalui Bahana atau Ventura atau BAV kepada koperasi. Sekian informasi dari admin, kita kembali ke podcast selanjutnya. Terima kasih. Nah, Sobat Umi, bagaimana dengan video tayangan tadi? Semoga video tersebut dapat mencerahkan Sobat Umi yang ada di rumah ya. Baik itu informasi seputar UMI ataupun Koperasi Mitra Duafa yang dijelaskan oleh Pak Iwan tadi. Nah, dalam video tersebut telah dijelaskan bahwa Koperasi Mitra Duafa merupakan salah satu penyalur di UMI di wilayah Sumatera Utara. Nah, dengan penyaluran ini, bagaimana sih Pak perkembangannya di wilayah Sumatera Utara? Puji syukur alhamdulillah Bu Cindy. Kami penyaluran UMI di tahun 2019 sampai ke 2021 kemarin mengalami peningkatan. Yang mana di data kami pada tahun 2019 hanya ada satu debitur dengan nominal 3 juta rupiah. Tapi sampai dengan saat ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 meningkatnya cukup pesat. Sehingga menjadi lebih dari 7.800 debitur dengan nilai yang disalurkan mencapai 27,1 M sampai dengan tahun 2021 kemarin. Wah, ini merupakan hal yang berdampak positif ya Pak bagi seluruh pelaku UMKM karena bisa dilihat dari data bahwa terdapat peningkatan yang signifikan ya Pak dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan juga merupakan kabar baik nih bagi pelaku UMKM agar dapat bergabung ya Pak dengan Koperasi Mitra Duafa melalui penyaluran UMI ini sendiri. Nah, Pak, UMI merupakan penyaluran yang diberikan oleh pemerintah pembiayaan nih Pak kepada Koperasi Mitra Duafa melalui PIP. Nah, tugas penyalur ini salah satunya ialah melakukan pendampingan nih Pak kepada debitur. Pendampingan ini kan dapat berupa pengurusan izin usaha dan sebagainya. Bagaimana sih Pak perlakuan ini di lapangan? Apakah berjalan seperti apa gitu Pak? Kembali lagi saya sampaikan puji syukur alhamdulillah pendampingan berjalan dengan lancar. Debitur pun juga antusias. Salah satu kegiatan yang kami lakukan saat ini kami sedang menargetkan untuk 10.000 debitur kami di tahun ini bisa mendapatkan nomor induk berusaha dan kami berusaha untuk membantu itu untuk penerbitannya. Itu salah satunya dan alhamdulillah sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar. Cukup antusias juga debiturnya. Baik, Pak.
Untuk pendampingannya dilakukan setiap minggu atau bagaimana ya Pak? Kami pendampingan ke debitur setiap minggu Ibu. Jadi sekaligus transaksional, kami juga sisipkan pendampingan yang saya sebutkan pada sesi pengenalan Komida tadi. Berarti interaksi dengan debitur sangat erat ya Pak? Karena setiap minggu Intens sekali Ibu kami. Karena kami memiliki staf yang cukup banyak jumlahnya, yang mana pada saat ini rata-rata satu staf itu mendampingi 300 debitur. Wah, cukup banyak ya Pak. Betul Ibu. Nah, dengan tuh Sobat Umi, walaupun kita menerima pembiayaan, kita juga dapat pendampingan nih dari penyalur, yang mana itu merupakan hal yang positif bagi pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan usahanya. Nah Pak, selama penyaluran Umi di Sumut ini, apakah sektor yang dominan itu di sektor mana ya Pak? Dari data yang kami punya Ibu, memang cukup banyak jenis usaha yang dilakukan oleh anggota. Tapi yang paling dominan adalah kami menyebutnya warungan atau ya perdagangan makanan eceran, minuman, atau lebih tepatnya nyebutnya toko kelontong. Ya. Seperti itu yang paling banyak. Sampai dengan saat ini nilai yang kami salurkan mencapai hampir 5M, lebih tepatnya 4,9M dengan jumlah debitur lebih dari 1.400 debitur di Sumatera Utara ini yang menyalurkan yang usaha dengan warungan tadi. Seperti itu Ibu. Wah, berarti dominan oleh sektor perdagangan eceran atau yang kita kenal istilahnya di Sumatera Utara kedai gitu gede, ya Pak? Gede, betul gede. Nah, karena beda bahasanya Ibu. Iya Pak. Lalu Pak, dalam penyaluran ini adakah kendala yang dialami sendiri oleh Komida selaku penyalur UMI gitu Pak di lapangan? Iya, saya pikir tahu bersama-sama ya Bu. Kerjasama ini kan diawali sebelum adanya pandemi COVID. Tentunya ketika ada pandemi COVID-19 ini itu menjadi kendala kami karena metode yang kami gunakan adalah kelompok, kumpulan. Sehingga dengan adanya pandemi COVID ini tentunya kumpulan dan kelompok tadi akan terkendala karena dilarang ada kumpulan, physical distancing. Ya, itu tentunya mengendalikan kami dalam proses transaksional ataupun pendampingan kepada debitur dan debitur UMI. Akan tetapi kami juga tidak berhenti di situ saja, Bu Cindy. Kami selalu membuat inovasi sehingga sampai dengan saat ini kami bisa melaksanakan transaksional dan juga pendampingan kepada debitur UMI. Salah satunya untuk anggota-anggota kami atau debitur kami yang tidak bisa keluar rumah, mungkin masuk zona merah ya. Nah, itu kita menyediakan fasilitas via transfer untuk transaksionalnya dan pendampingannya juga kita bisa online untuk saat ini. Ya gitu ya. Mungkin debitur-debitur saat ini lebih mengenal tentang online gitu. Dan kita juga ada tim kami yang memang khusus untuk melakukan pelatihan tentang penjualan online, marketplace macam itu. Kami juga melakukan pelatihan semenjak ada pandemi ini. Sebelum pandemi nggak ada. Sebelum pandemi ketemu secara fisik itu di lapangan ya Pak. Sehingga sekarang ya pandemi ini ya memaksa kita untuk berinovasi. Seperti itu Ibu yang kami lakukan. Kendala pasti ada ya, tapi itu menjadi tantangan untuk kami sehingga kami bisa berinovasi sampai dengan saat ini. Seperti itu Ibu. Walaupun ada kendala tapi tidak menjadi kendala yang berarti ya Pak bagi Koperasi Mitra Dauka sendiri karena tetap bisa menyalurkan melalui secara online gitu ya Pak, mengikuti dengan adanya kondisi pandemi saat ini. Baik Pak, di balik penyaluran tersebut Pak, ada nggak penyaluran yang mengalami pengalaman cerita menarik gitu Pak di balik penyaluran UMI ini sendiri? Kesan yang sangat menarik banyak Ibu Cindy, karena ya angkanya tadi sudah jelas. Untuk debitur UMI saja kami ada lebih dari 7.800. Tentunya banyak yang menarik, yang berkesan banyak. Tapi ada satu hal Bu Cindy yang membuat kami berkesan, yaitu ketika rasa syukur itu ditunjukkan oleh debitur kami, yang mana pada saat itu pada masa sulit mungkin bagi debitur, orang-orang di sekitar debitur tersebut itu tidak lagi percaya kepada debitur tersebut. Kami datang sebagai orang asing, percaya memberikan pinjaman kepada debitur, sehingga debitur memberikan
rasa syukur yang luar biasa. Nah, di situ poinnya. Sehingga debitur tersebut akan sungguh-sungguh membawa kepercayaannya. Sehingga ya ke kami pun juga dia bersungguh-sungguh untuk mengembalikannya. Seperti itu. Sangat menarik ya Pak. Berarti banyak dari debitur yang awalnya kepercayaannya mulai hilang. Namun dengan hadirnya Komida ini, mereka mulai percaya gitu Pak, bahwa mereka mampu dibina, mampu dibantu gitu ya Pak, untuk meningkatkan usahanya ya Pak. Baik Pak, terkait dengan penyaluran UMI ini sendiri Pak, Bapak ada saran nggak Pak atau masukan demi perkembangan atau penyaluran UMI yang lebih baik ke depannya gitu Pak? UMI ini saya pikir program yang sangat baik ya, tujuannya pun mulia. Saya sebutkan di awal tadi, tujuannya mulia. Ya kami berharap kerjasama ini tetap dilanjutkan di periode berikutnya atau bahkan nilainya bisa ditingkatkan. Dan kami Komida siap mewujudkan tujuan dari UMI tersebut. Itu harapan kami untuk kedepannya. Baik Pak, semoga dengan didengarnya harapan Bapak tadi dapat menjadi masukan atau dapat menjadi insight baru agar penyaluran UMI ke depannya lebih baik gitu ya Pak. Amin. Nah Sobat UMI sudah mendengar banyak hal baru nih seputar UMI dan Koperasi Mitra Duafa. Semoga podcast ini dapat menjadi sumber informasi bagi Sobat UMI dimanapun berada dan khususnya bagi pelaku UMKM untuk ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera. Oke Pak Iwan, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berbincang pada pagi hari ini Pak. Semoga Pak Iwan bahagia selalu, sehat selalu, dan semoga Sobat UMI yang ada di rumah juga selalu bahagia ya. Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama Pak Iwan. Oke Sobat UMI, saya rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita pada podcast kali ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus akun sosial media Kanwil IJPB Sumatera Utara untuk mengetahui perkembangan terkini melalui seputar UMI ataupun seputar perbendaharaan lainnya nih. Sebelum saya tutup podcast kali ini, saya ada pantun nih buat Sobat UMI semua. Pak Iwan boleh ikut ya Pak? Oh ya. Saya baca yang pertama, Pak Iwan nanti baca yang kedua Pak. Siap, Bu Sidi. Beli kopi, minumnya di Porsea. Jangan lupa mampir ke Danau Toba. Sampai di sini perjumpaan kita. Saksikan podcast Bersemi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama Ibu Cindy.